Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan segala hormat, dengan ini kami dari Bogor meminta kepada para hakim yang saat ini sedang mengadili Habib Muhammad Rizik Syihab tentang kasus yang dipersangkakan, dan itu kasusnya adalah nuansanya politik balas dendam. Karena itu dari fakta-fakta persidangan, dari saksi-saksi baik pihak saksi yang diajukan oleh jaksa penuntut maupun saksi ahli dari pihak terdakwa, semuanya menyatakan dan sangat-sangat nyata bahwa Habib Rizik tidak bersalah. Oleh karena itu kami minta kepada para hakim supaya Anda menegakkan keadilan secara benar atas nama Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda membebaskan Habib Rizik Syihab, insya Allah orang-orang yang selama ini tidak berbuat dolim, dari wali kota, dari polisi, dari kejaksaan, dan siapapun juga, maka tertutup kemungkinan itu, dan Anda sebenarnya adalah menyelamatkan semua pihak, termasuk menyelamatkan bangsa Indonesia dari segala keburukan-keburukan. Oleh karena itu, kami minta kepada para hakim, bebaskan Habib Rizik, ketuk palu Anda, karena palu Anda adalah palu keadilan yang mewakili Allah Subhanahu wa taala. Demikian pesan kami, mudah-mudahan didengar, dan mudah-mudahan Allah meridhoi, serta membebaskan Anda dari pertanggungjawaban nanti di akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemarin, sekelompok orang yang menamakan Persatuan Alumni 212 di Kabupaten Bekasi mendatangi kantor kejaksaan di sana. Mereka memprotes keras tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan kasus Rizik Syihab. Jaksa menuntut terdakwa penjara 6 tahun dalam kasus tes swab di RS UMI Bogor. Kalau ingat RS UMI Bogor, Anda mungkin ingat peristiwa itu ketika Rizik dikabarkan melarikan diri lewat pintu belakang di rumah sakit tersebut. Akibat ulah Rizik itu, RS UMI dikenal sebagai satu-satunya rumah sakit yang punya layanan rawat lari, selain rawat inap dan rawat jalan tentunya. Di rumah sakit tersebut, Rizik diduga menyembunyikan hasil tesnya yang dinyatakan reaktif. Perilaku menyembunyikan ini dianggap membahayakan orang lain. Apalagi Rizik kan tokoh yang banyak ketemu orang, banyak cawe-cawe kanan kiri. Jadi kaburnya Rizik dari rumah sakit UMI sementara hasil tesnya sendiri reaktif menandakan bahwa ia nggak terlalu peduli pada keselamatan banyak orang. Kenapa? Karena kalau dia reaktif dan positif, dia bisa menularkan kepada orang lain virus COVID-19. Padahal, seperti diungkapkan Presiden Jokowi berkali-kali, hukum tertinggi adalah keselamatan rakyat. Itulah yang menjadi pegangan kenapa para pelanggar protokol kesehatan, apalagi dengan niat yang sengaja, perlu dihukum secara serius. Tekanan publik yang meminta Rizik dibebaskan bukan hanya terjadi di Bekasi. Di Bogor, alumni 212 dan pendukung Rizik rame-rame mendatangi kantor DPRD dan kantor wali kota. Tuntutan mereka sama, meminta hakim menolak tuntutan jaksa. Kita juga tahu kan, salah satu saksi dalam kasus Rizik ini adalah wali kota Bogor, Bima Arya. Ingat dalam persidangannya, Rizik menuduh Bima Arya sebagai pembohong ketika dia bersaksi. Nyatanya hasil tes Rizik emang reaktif. Jadi ya nggak bisa dikatakan bohong. Karena nggak mau direndahkan begitu oleh Rizik, Bima Arya langsung membalas dengan keras. Habib yang bohong. Kenapa? Karena dia yakin yang disampaikan adalah benar. Yang menarik, utusan yang datang ke DPRD Bogor itu membuat sebuah video yang kini beredar di masyarakat. Di belakang mereka pada saat video itu dibuat, jelas tertera nama kantor DPRD Bogor. Sang pembuat video mungkin bermaksud menginformasikan kepada publik DPRD Bogor setuju dengan tuntutan mereka. Buktinya apa? Buktinya mereka bikin video di kantor DPRD Bogor sambil ngancem-ngancem hakim. Rizik sendiri dalam pledoi pembelaannya mengarahkan bahwa persidangan ini adalah kasus persidangan politik. Padahal sebelum kasus rumah sakit UMI ini, Rizik sudah dinyatakan bersalah
pada kasus pelanggaran protokol kesehatan di Petamburan dan di Megamendung. Untuk kasus di Petamburan, Rizik divonis 8 bulan penjara. Sedangkan untuk kasus di Megamendung, dia dihukum 20 juta denda. Dengan putusan serendah itu, kabarnya jaksa mau mengajukan banding. Kita maklumi jaksa mengajukan banding karena memang sebetulnya dampak dari perilaku ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Artinya, dalam konteks hukum, kasus-kasus ini, Rizik sudah dinyatakan bersalah di persidangan. Pledoinya yang kini menarik-narik isu politik kayaknya memang dilakukan untuk memperbesar skala persoalannya biar orang lupa pada kasus sebenarnya, sekaligus untuk menarik reaksi politik dari para pendukungnya yang fanatik itu. Sebetulnya tekanan massa dengan mendatangi kantor kejaksaan atau kantor DPRD sebetulnya sih nggak terlalu mengkhawatirkan, nggak seberapa lah. Kenapa? Karena sebelumnya bahkan pengikut-pengikut Rizik yang tergabung dalam FPI merencanakan aksi yang lebih gila lagi. Para pentolan FPI meracik bahan peledak yang akan digunakan untuk membuat kerusuhan di berbagai daerah. Untung aja polisi menggulung kelompoknya Hussein Hasni dan kawan-kawan di Condet, lengkap dengan berbagai bahan peledak yang sudah disiapkan untuk membuat 200 buah bom. Daya ledaknya tinggi. Tujuan mereka sama, alasan mereka sama. Mereka ingin membebaskan Rizik. Rencananya, dengan membuat kerusuhan besar terjadi api di mana-mana, ledakan di mana-mana, itu akan jadi tekanan kepada majelis hakim dan jaksa yang pada akhirnya diharapkan untuk melepaskan Rizik dari kasus hukumnya. Sasaran ledakannya sudah ditentukan, yaitu kantor polisi, kantor TNI, SPBU, toko-toko dan kegiatan industri yang dikelola oleh masyarakat kita yang berdarah Tionghoa. Dan jangan lupa, kantor pengadilan Jakarta Timur tempat Rizik disidangkan juga salah satu target yang mau diledakkan oleh kelompok itu. Dan kita bersyukur kelompok ini sudah duluan digulung oleh polisi, sehingga kita lebih tenang. Jadi untuk seorang Rizik, misalnya, gerombolan ini tidak peduli jika ratusan orang jadi korban. Mereka nggak peduli kalau ekonomi masyarakat hancur lebur. Bagi kita, jenis-jenis kayak gini adalah ancaman nyata buat publik, buat masyarakat. Tindakan itu adalah ancaman nyata buat kita. Dengan kelakuan mereka itu, dengan segala terornya, mereka berharap negara Republik Indonesia kalah atau tunduk di bawah kakinya Rizik. Ini kan nggak benar. Mereka ingin memaksa hukum tidak bisa berbuat apa-apa kepada seorang Rizik. Untung aja polisi sigap. Jika kecolongan, kita nggak bisa bayangkan betapa banyak anak yang akan jadi yatim akibat orang tuanya mungkin jadi korban kerusuhan tersebut yang mereka rencanakan. Berapa banyak perempuan yang tiba-tiba jadi janda karena suaminya tewas. Ingat, hanya demi ego seorang Rizik. Pola tekanan massa seperti ini memang khas FPI dan gerombolan-gerombolannya. Ketika mau diperiksa polisi, misalnya waktu itu, Rizik kan juga membawa gerombolan orang ke kantor polisi sambil demo-demo kemana-mana. Begitupun saat sidang berlangsung di Jakarta Timur, berapa puluh orang datang demonstrasi di depan gedung. Semua itu dilakukan untuk menjadi ancaman atau tekanan kepada aparat hukum, tekanan kepada para punggawa negara. Tujuannya, ya Rizik harus diperlakukan di atas hukum. Dengan kata lain, mereka ingin menempatkan hukum Indonesia di bawah kaki imam besar. Kini pengadilan kasus Rumah Sakit Umi Bogor sedang berlangsung. Para aparat hukum sedang bertugas menegakkan wibawa hukum. Sebagai punggawa negara, tentu kita berharap
mereka nggak goyah, mereka nggak gampang diancam, mereka nggak gampang ditekan. Apalagi terkecoh dengan opini bahwa ini adalah pengadilan politik. Bagi kita bukan, ini bukan pengadilan politik, ini pengadilan protokol kesehatan. Kenapa ini penting ditangani secara hukum? Karena fakta menunjukkan sudah ribuan orang tewas akibat COVID-19, sudah ratusan ribu orang terpapar virus ganas ini. Jangan dibiarkan orang-orang yang akibat ulahnya berbahaya bagi orang lain kemudian bebas begitu saja dari jeratan hukum. Jangan juga mau terkecoh bahwa ini adalah soal politik, sebab sesungguhnya ini adalah soal pertanggungjawabkan hukum kepada hak kesehatan warga negara. Kita sih berharap hakim, saya yakin mereka akan menelaah kasus pelanggaran protokol kesehatan ini dengan baik, lalu memutus seadil-adilnya. Seluruh rakyat Indonesia menunggu fakta bahwa hukum berlaku untuk semua orang, baik untuk imam kecil maupun untuk imam besar, juga imam yang sedang-sedang saja. Saya hanya mengajak Anda berpikir, kesimpulannya ya terserah Anda. Terima kasih.